Salam, jumpa lagi dalam channel Belajar Alkitab Otodidak. Oke, hari ini kita akan mencoba membahas tentang kitab Kidung Agung. Kidung Agung ditulis 3000 tahun yang lalu, kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus. Dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata Shir Hashirim, artinya lagu dari lagu-lagu atau syair dari syair-syair. Dalam Septuaginta dia menggunakan kata asma-asmaton yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Canticle Song of Solomon, artinya lagu dari Salomo. Ada dua argumen tentang kitab ini. Pertama, kisah di dalam kitab ini hanya sebuah karya sastra dari Salomo, semacam syair atau nyanyian. Jadi kisah ini tidak nyata, hanya hayalan, hanya buah imajinasi dari seorang sastrawan. Kedua, cerita ini dianggap kisah nyata. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Apakah nyata atau tidak nyata? Argumen yang pertama bahwa kisah ini tidak nyata itu beralasan bahwa Salomo itu seorang raja yang besar, sebuah negara adidaya. Kecil kesempatan bagi seorang tukang kebun untuk bertemu, apalagi mengambil simpati seorang raja yang sibuk. Yang kedua, dalam penggambaran sangat terlihat bahwa dua sejoli ini jauh terbuai dalam perasaan cinta, seolah-olah mereka tidak ada pekerjaan lain. Sementara kita tahu posisi Salomo sangat sibuk, banyak urusan, jadi tidak mungkin ini nyata. Faktor yang ketiga, Salomo memiliki sangat banyak istri dan sangat banyak gundik. Dan istrinya adalah putri-putri raja dan putri-putri bangsawan. Saudaraku, jumlah yang sangat banyak, katakanlah membutuhkan waktu 3 tahun untuk Salomo bisa mendekati satu persatu istrinya. Dia tidak mungkin punya waktu luang, apalagi tersita dalam sebuah kisah cinta Romeo dan Juliet dengan Sulamit. Seolah mereka tidak terpisahkan. Bagaimana dengan istri yang sangat banyak itu? Mereka tidak mungkin punya cukup waktu untuk bermesraan. Itu alasannya. Kitab Kidung Agung ini memiliki alur maju mundur. Bahkan kisah pertemuan awal mereka itu tercatat pada pasal yang terakhir. Dan kisah ini secara acak, pasal demi pasal. Kita hanya bisa menebak urut-urutannya karena kisah percintaan mereka tidak diurut secara kronologis. Pertemuan mereka ada di pasal 8 dan pasal 5 Salomo pulang ke Yerusalem. Waktu itu Sulamit mencari-cari. Pasal 2 Salomo baru datang menjemput Sulamit. Pasal 4 mereka menikah. Pasal 2 ayat 1 permasalahan rumah tangga baru mulai terlihat. Rasa minder Sulamit dan Salomo menguatkannya. Nanti di pasal 1, baru Sulamit percaya diri bahwa ternyata dia dicintai oleh Salomo. Saudaraku, benar-benar harus dibaca secara seksama untuk bisa menebak alur kisahnya. Tahukah saudara, di dalam kitab Kidung Agung ini tidak ada kata Tuhan. Ada di satu ayat, tapi itu hanya kata-kata seseorang yang sedang jatuh cinta, yang kebetulan bawa-bawa nama Tuhan. Kitab ini isinya cerita yang erotis dan vulgar. Nah, ini sebuah diari tentang cinta. Kidung Agung bukan ibarat. Ini memang kisah cinta yang sebenarnya. Ini bukan alegori. Jika ini cuma alegori, maka coba tafsir. Kidung Agung pasal 1 ayat 13. Kekasihku terselip di antara buah dadaku. Ini sangat porno. Wajar karena itu kisah cinta. Sehingga dalam situasi ini, laki-laki dan perempuan akan berimajinasi. Ini perasaan murni yang Salomo rasakan. Ini kisah cinta, perasaan birahi dan kasmaran seorang pria terhadap seorang wanita dan seorang wanita terhadap pria. Kita sering terjebak pada pendapat bahwa ibadah itu Tuhan, seks itu iblis. Tuhan menciptakan seks, iblis saja yang mencurinya. Perasaan cinta itu suci. Karena perasaan inilah yang memulai terciptanya sebuah keluarga. Jadi kisah cinta itulah yang terjadi pada Salomo dan Sulamit. Pasal 8
Salomo mempunyai tanah kerajaan di lereng Gunung Hermon. Perkebunan itu adalah daerah perkebunan yang disewakan. Salah satu kebun anggur di tanah itu disewakan kepada sebuah keluarga. Tetapi kepala keluarga di keluarga ini meninggal dan diwariskan kepada anak-anak lelakinya. Tetapi anak-anak lelakinya tidak mengerjakan ladang itu. Bahkan mereka menyuruh adik perempuan mereka untuk menjaga kebun-kebun anggur. Suatu ketika, Salomo di saat mungkin merasa lelah bekerja sebagai seorang raja, pergi bertamasya ke daerah kebun anggurnya di daerah utara di lereng Bukit Hermon. Mungkin dia bersantai sambil bermain golf, dia bisa jalan-jalan di perkebunan menggunakan baju petani, mungkin menggunakan baju peternak tanpa ada orang yang mengenal dan mengganggu dia. Benar-benar perasaan yang lega dan merdeka. Saat jalan-jalan di kebun, dia bertemu seorang wanita dan dia penasaran dengan wanita itu. Wow, disinilah ceritanya dimulai. Kisah cinta terlarang seorang pria kaya beristri dengan seorang wanita lugu tukang kebun. Ini mungkin yang disebut first love on the first sight. Kisah asmara mereka berlangsung singkat. Salomo tidak memiliki banyak waktu untuk membina asmaranya. Dia harus buru-buru kembali pulang ke selatan di Yerusalem tanpa meninggalkan pesan. Saudara, pasal 5, Sulamit mencari-cari kekasihnya yang baru dikenalnya. Dia begitu kasmaran. Sampai-sampai dia terbawa tidur dan dia bermimpi. Salomo datang ke kamarnya dan dia pun mulai mempersiapkan diri. Sang kekasih sedang datang. Tetapi dia sadar ternyata itu hanya mimpi. Sulamit mencari-cari tetapi tidak menemukan tambatan hatinya. Perasaan sakit dari rindu dan cinta sehari yang membekas. Ini seperti kisah terbalik dari cerita Cinderella. Sampai suatu hari, Salomo datang ke desa utara sebagai seorang raja. Dia tidak datang sebagai seorang peternak, tetapi sebagai seorang raja yang perkasa. Orang-orang mulai membicarakannya, sedangkan Sulamit yang tidak tahu bahwa sebenarnya kekasihnya itu adalah seorang raja besar, hanya mengintip di balik pintu kamarnya. Benar saja, Salomo tepat janji. Dia menjemput Sulamit, membawanya pulang ke Yerusalem dan menjadikannya istri. Akhirnya saudaraku, di Yerusalem, Sulamit menjadi istri daripada Salomo. Istri yang kesekian, mungkin yang ke-701. Dan Sulamit menjadi istri yang dicintai di antara istri-istri yang lain. Tetapi ternyata Sulamit tidak percaya diri. Dia hanya seorang tukang kebun. Kulitnya hitam terbakar karena bekerja. Sementara dia harus bersaing dengan istri-istri raja yang lain yang cantik-cantik, putri-putri raja, putri-putri bangsawan, kulitnya mulus dan mereka manja. Bagaimana Sulamit bisa bersaing? Dalam kondisi di madu, perasaan wanita akan menjadi sangat khawatir dan sangat wajar kalau Sulamit merasa was-was. Apakah cinta tempo hari masih dia ingat? Janji-janji manis di bawah pohon apel? Sementara kulit hitamnya yang terbakar matahari apakah bisa bersaing dengan putri-putri yang lain? Dia berkata, saya ini hanya bunga bakung di lembah. Tetapi Salomo memberikan dia kekuatan. Benar, kamu bunga bakung yang indah dan mereka hanya semak duri. Kisah cinta dalam Kidung Agung ini begitu kuat. Dan Salomo memilih Sulamit menjadi yang dicintainya. Walaupun dalam penilaian fisik terlihat kualifikasi Sulamit tidak memenuhi syarat. Dia bukan seorang putri, tidak berpendidikan, dia tidak terurus seperti layaknya putri raja. Secara bibit, bebet, dan bobot, skornya rendah, tapi Salomo memilih dia. Seperti itulah Tuhan memilih kita. Itu gambaran yang baik bahwa Tuhan mencintai umatnya. Oke, kira-kira itu yang bisa kita bahas hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara. Shalom.